Teman-teman, kita lihat curhatan ini ya. Curhatan seorang suami di Facebook yang kita sama-sama baca nih. Yang katanya merasa tidak pernah istrinya minta untuk berhubungan badan, sampai kemudian dia ada niat untuk menyewa perempuan atau pergi ke pijat plus-plus, atau ada niat untuk menikah siri. Begini teman-teman, yang pertama, setiap suami hendaknya dia memperhatikan kondisi istrinya, fisik istrinya. Mungkin ada kelelahan di dalam fisik sehingga dia menolak untuk berhubungan, atau mungkin ada perasaan lelah di perasaannya, kurang mood dan seterusnya. Yang pertama, hendaknya setiap suami mengecek kondisi istrinya. Ada lelah, ada capek, ada bad mood, itu semua perlu diperhatikan. Istrinya lelah mengurus rumah sendiri, mengurus anak-anak, suami datang kemudian ingin berhubungan, ya itu harus dimengerti. Setiap suami harus mengerti kondisi-kondisi itu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berhubungan batin terlebih dahulu sebelum berhubungan badan. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Hendaknya seorang suami bisa menjalin komunikasi terlebih dahulu kepada istrinya, mungkin dengan cumbuan, mungkin dengan kata-kata indah, mungkin dengan pelukan, atau minimal apresiasi pekerjaan istri. Bantu kalau memungkinkan untuk membantunya setiap pekerjaan-pekerjaannya, maka itu adalah hal yang bisa membuat seorang perempuan, seorang istri menjadi semangat dan mau melayani suaminya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, terkait tadi dengan ingin pergi ke tukang pijat dan seterusnya, menyewa perempuan, maka saya ingin menyampaikan apresiasi tersendiri karena masih ingat dosa. Ingat ya, dosa-dosa di dalam kehidupan itu berpengaruh terhadap rumah tangga, berpengaruh terhadap istri, berpengaruh terhadap anak-anak. Maka ini perlu menjadi garis besar untuk setiap suami, menjadi penghalang besar agar dia jangan terjatuh kepada dosa-dosa. Itu penting, sangat penting sekali untuk hal tersebut. Kemudian, nikah siri itu bukan sebuah pelarian. Nikah siri adalah hal yang sangat berdampak kepada perempuan. Ingat ya, salah satu dari bentuk tidak bertanggung jawabnya seorang suami adalah dia menikahi perempuan secara siri. Mohon maaf ini, tapi memang seperti itu. Seorang perempuan yang dinikahi secara siri itu tidak selalu, akan tetapi lebih besar kemungkinannya akan merusak masa depannya. Kenapa? Karena dia akan, atau perempuan yang dinikahi secara siri itu bisa berdampak terhadap hak-haknya yang tidak ditunaikan. Saya dibayangkan bagaimana seorang yang menikah siri, yang tidak tercatat pernikahannya, dengan mudah dia menikahi, mudah pula melepaskannya. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan negara di situ. Sementara kita hidup di sebuah negara. Ini sangat penting. Belum lagi bicara nanti ketika anaknya lahir, tidak ada akte kelahirannya dan seterusnya. Itu sangat menyusahkan. Maka saya peringatkan, saya sampaikan bahwasanya diharapkan jangan menikah siri. Menikahlah dengan tercatat, dengan terhormat. Karena itu merupakan awal dari pembuktian cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dan itu bentuk pertanggungjawaban besar. Ini harus digarisbawahi oleh setiap orang yang menikah secara siri. Mohon maaf ini ya, saya tegas di dalam masalah ini. Kemudian, saya ingin tekankan bahwasanya suami itu menuntung. Bukan banyak menuntut. Menuntung istrinya. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Dia mengajarkan kepada istrinya, menyampaikan dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka itu tugas suami. Kalau seandainya istri tidak mau berhubungan badan, maka diajar, disampaikan dengan hikmah, dituntun, dibelai, disampaikan dengan indah, maka akan sampai insya Allah. Yang terakhir pesan saya kepada setiap suami adalah, sebelum kita banyak menuntut hak kita, maka pertanyaan sebelumnya adalah, apakah kita sudah memberikan haknya istri yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang suami?
Apakah kenyamanan sudah kita berikan kepadanya? Apakah kebahagiaan sudah kita sampaikan, berikan kepada pasangan kita? Sebelum kita banyak menuntut dari diri. Maka kalau seandainya itu belum sampai, maka mulailah dari diri sendiri. Ini sangat penting. Berikanlah kepada istri haknya. Kalau perlu butuh, dia butuh istirahat, berikan waktu untuk istirahat. Berikan belayan, kehangatan, kasih sayang. Maka dengan begitu insya Allah kebahagiaan rumah tangga dan seterusnya akan kembali kepada kita. Baiklah teman-teman, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.